ada beberapa yang tidak bisa kami awasi secara langsung, secara melekat. Proses percetakan itu kami tidak bisa. Kami hanya percetakan itu sudah selesai, kami bawa ke sini hanya di Solo. Kami melakukan pengawasan ke Solo, yang kedua ke Bawen Semarang, yang ketiga ke Ranca Ekek Bandung. Jadi di 3 tempat itu. Nah, terus kemudian ada kami yang tidak melakukan pengawasan melekat. Kalau tadi kan surat suara kami lakukan pengawasan melekat. Yang tidak melekat itu seperti pengadaan bilik suara, tinta, segel, sampul kertas, tanda pengenal, karet, lem, dan seterusnya. Itu kita hanya kedatangan saja. Ketika sudah sampai, kami melakukan pengawasan. Oh, ini sudah sampai. Kita hanya melihat jumlahnya saja. Ini jumlahnya sudah sesuai tidak dengan kebutuhan TPS. Jadi kita tidak hitung satu persatu kalau seperti itu. Kayak tadi tinta, segel plastik itu tidak. Karena kami menganggap itu bukan satu kerawanan yang krusial. Ya, kalau itu kan tidak terlalu krusial. Nah, kita hanya melihat BA-nya saja. Pas datang kita ada di lokasi, BA-nya, oh ini setelah dilihat BA-nya kita anggap ini udah sesuai. Bahkan kita kan tidak diberikan akses untuk ini apakah spidol dicoba dulu, enggak. Terus kemudian apakah kita dicoba dulu kan, enggak juga. Kita hanya menghitung jumlahnya saja, jumlah botolnya ada berapa dan seterusnya. Segel 100%, terus kemudian ada segel plastik 100%. Terus kemudian dari tadi hasil pengawasan itu sampul kertas, tanda pengenal, karet, lem perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir dan sertifikat, stiker, kotak suara, tali pengikat, alat bantu tunanetra, kabel, segel plastik itu secara kuantiti itu sudah selesai, sama sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian setelah itu kami juga mengawasi pergeseran surat suara. Setiap ada pergeseran, misalnya dari gudang ke lokasi sortir, kami juga melakukan pengawasan melekat. Karena kami tidak mau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya juga dari tempat sortir ke gudang lagi kami melakukan pengawasan melekat. Dan kemudian dari hasil pengawasan kami ini ada beberapa surat suara yang rusak. Surat suara pemilu presiden dan wakil presiden itu di surat suara rusaknya ada 26 dan ada sisa 759 surat suara. Kemudian surat suara anggota DPR RI itu yang rusak 184 dan yang rusak 300, yang sisanya 381. Surat suara pemilu anggota DPD itu dari kebutuhan itu surat suara ada 98 yang rusak. Kemudian masih ada sisa 147. Kemudian surat suara anggota DPRD provinsi itu yang rusak 267 dan sisa 270. Kemudian surat suara DPRD Kabupaten Kota Dapil 1 rusak 4, ada sisa surat suara 4. Kemudian Dapil 2 yang rusak 7, sisa 35. Dapil 3 rusak 36, sisa 42. Dapil 4 yang rusak 7, sisa 150. Dan dapil 5 yang rusak 1, sisa 13. Itu sisa itu surat suara yang dicetak dikurangi yang rusak, dikurangi kebutuhan, itu sisa. Kemarin itu ada pergeseran logistik. Itu yang digeser kemarin itu adalah
salinan DPT dan C pemberitahuan. Salinan DPT dan C pemberitahuan. Jadi DPT itu kemarin itu sudah didistribusikan ke kecamatan. Kemudian C pemberitahuan. C pemberitahuan itu karena akan dipakai secepatnya supaya pemilih itu mendapatkan pemberitahuan kapan dan di mana yang bersangkutan terdaftar dan bisa melakukan pemilihan atau menyalurkan aspirasinya pada tanggal 4 Februari 2024. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan terbatas ada 38. Kegiatan lainnya ada 58. Penyebaran bahan kampanye ada 117 dan penyebaran APK ada 420. Nah, ini total pengawasan kita terkait masa kampanye itu ada 850 pengawasan kampanye dengan metode yang berbeda-beda. Nah, siapa saja ataupun pihak-pihak memang yang dalam hal ini yang mengkampanyekan adalah yang peserta pemilu, tim pelaksana dan kampanye. Nah, rekapannya adalah DPRD Kabupaten ini memang paling banyak 218 kali. Ini yang pemberitahuan ataupun tidak yang jelas ini yang diawasi oleh kita ada 218 kali ya kegiatan kampanye. DPR RI ada 56 kali, provinsi 28 kali, capres cawapres masing-masing nomor paslon 1, 2 dan 3 itu totalnya 27 kali ya. Walaupun paslonnya atau capres cawapresnya nggak pernah hadir ke sini, tapi tim-timnya yang ada di sini yang mengkampanyekan. Yang terakhir DPD yang paling minim ini ya, yang hasil pengawasan kita adalah 2 kali. Nah, dari hasil pengawasan tadi yang saya sebutkan dari tanggal 28 November sampai hari ini tentunya ada temuan-temuan yang kita tangani. Ada beberapa temuan. Ya, tentunya ini sesuai dengan indeks kerawanan pemilu. Ini terjadi adalah terkait money politik. Memang terjadi di Kabupaten Pangandaran. Itu ada 3 temuan yang kita tangani yang masuk, yang dibahas oleh Sekretariat Gakumdu, tapi tidak berbentuk uang, tapi berbentuk materi lainnya, yaitu sembako. Karena kita 3 temuan ya, penanganan dugaan pelanggaran money politik berupa materi lainnya. Nah, ini hampir semuanya ini sembako. Nah, kita belum menemukan praktek politik yang uang ya. Terus di mana baik? Di mana baik? Pertama di Padaherang ya, terus di Kalipucang 2 ya. Padaherang, Kalipucang saja. Pelakunya sama? Hah? Pelakunya itu dikecualikan. Ya. Di air. Dikecualikan. Yang jelas ada ya. Terkait itu memang ada temuan, terus satu temuan di kampanye di tempat pendidikan, terus satu temuan lagi dugaan pelanggaran administrasi terkait APK juga yang kita rekomendasikan pada KPU, terus dugaan pelanggaran hukum lainnya. Jadi totalnya memang ada 6 temuan. Nah, terkait laporan memang ada laporan, tapi yang tentunya kandas di syarat formil material. Nah, laporan ini memang ada, tapi rata-rata laporannya terkait APK. Jadi apa saja terkait APK hilang, rusak, nah ini. Ya, nah itu selesai di tingkat kecamatan. Ya, jadi kabupaten ini khusus kaitan fokus dengan yang dugaan pelanggaran pidananya. Jadi kita ada 6 dugaan pelanggaran pidananya. Dan terhadap 6,1 terkait netralitas BPD, ya, netralitas BPD ini kita sudah rekomendasikan ke pihak lain, dalam hal ini mungkin Pemda, ya. Nah, ini jadi memang jenis dugaan pelanggarannya pidana ada 4, pelanggaran administrasi 1 dan hukum lainnya 1. Nah, terkait ini yang tadi yang hukum lainnya memang sudah tinggal menunggu hasilnya terkait dengan netralitas BPD, ya, yang diduga istilahnya kampanye pada salah satu caleg. Nah, kita sudah merekomendasikan tinggal menunggu
Nah, terkait dengan pelanggaran administrasi kita sudah sampaikan kepada KPU dan kita tinggal menunggu eksekusi dari Satpol PP. Terus yang 4 ini variatif yang jelas tidak terpenuhi syarat formil dan material. Material ada tapi formilnya, subjek hukumnya. Nah ini rata-rata tidak terdaftar ya sebagai tim pelaksana atau peserta pemilu. Nah, ini data yang kedua terkait dengan memang barang bukti ya kita sulit terkait barang bukti karena sembako ini langsung konsumsi, jadi barang bukti tersebut habis ya, jadi minyak goreng beak gitu kan ya, terus mie udah habis, gula bisa habis gitu, dia cangkang ngacan ya. Nah ini rata-rata barang buktinya ya. Ya ada materi bukan pelanggarannya terkait ya ini ada, tapi terkait barang bukti. Yang kedua memang saksi ini memang kita berupaya karena dalam regulasi kita tidak bisa memaksa. Begitu juga dengan barang bukti nggak bisa memaksa, kita sita paksa kan itu nggak seperti itu. Dan begitu juga dengan sanksi. Nah itu kendala-kendala yang memang dalam pembahasan kita di Gakumdu akhirnya tidak bisa naik ke tingkat selanjutnya, yaitu penyidikan. Nah itu terkait hasil penanganan pelanggaran bersama Gakumdu. Nah, kita antisipasi di masa tenang dan hari H ini potensi masih ada ya. Tanggal 11, 12, 13 ya, kita akan coba patroli ya bersama stakeholder melakukan patroli pengawasan, baik itu money politik, APK, dan tentunya di hari H ini memang ketentuan pidananya ini setiap orang ya. Kita akan dorong masyarakat agar berpartisipasi untuk melaporkan kalaupun ada dugaan pelanggaran. Nah itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti bisa dibuka sesi tanya jawab kalaupun ada yang mau didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasa Undang-Undang 7/2080 ayat 1 ya disebutkan memang dilarang mengikut sertakan yang tidak mempunyai hak pilih, dalam hal ini kan anak. Nah kita temukan fenomenanya di setiap kegiatan kampanye gitu ya, mereka membawa anak. Tapi yang jelas setelah kita telusuri memang tim ini ataupun para relawan ataupun partai politik tidak mengundang anak kecilnya gitu ya. Nah, tapi memang mereka membawa. Nah ini memang klise gitu ya. Tapi tentunya surat edaran Bawaslu ini istilahnya menjaga ya terkait dengan eksploitasi anak. Misalkan ada surat edaran Bawaslu RI, nah, boleh kan misalkan bakti sosial salah satunya sunatan massal, nah, itu tidak boleh di stop gitu ya. Kalaupun ada yang bakti sosial sunatan massal, karena memang yang disunat itu kan lain bapak-bapak kecuali mualaf tentunya. Nah ini kan rata-rata gitu kan. Nah ini kan nggak boleh tentunya karena melibatkan artinya yang seperti itu memang tegas. Tapi ketika memang di ruang-ruang kampanye kita sulit. Ya sulitnya adalah memang masyarakat belum sadar gitu, lebih harus diedukasi lagi gitu. Memang undang-undang perlindungan anak itu kan jelas tidak boleh terlibat politik gitu ya. Tapi yang jelas apalagi ketersediaan tempat kampanye ini tidak memadai gitu kan. Ada ayunan lah, ada tempat bermain dan sebagainya, jauh api dari panggangnya lah, kira-kira seperti itu. Makanya memang kita tetap itu jadi bahan juga temuan kita ya terkait hal tersebut. Tapi yang jelas kita terputus di keterangan yang memang partai politik ataupun peserta pemilu caleg memang tidak mengundang secara langsung gitu kan. Nah yang jelas yang melibatkan langsung oke misalkan yang partai politik ini yang kita justru antisipasi ketika mereka datang. Nah ini kita antisipasi agar jangan dikasih atribut kampanye. Nah ini sama juga mengeksploitasi anak ataupun disertakan dalam kampanye. Nah kita cegah ataupun misalkan bersuap foto melibatkan anak kan nggak boleh juga kan itu ya. Nah walaupun
walaupun mereka tidak mengundang, tapi kita antisipasi agar dalam kegiatan kampanye tersebut agar bahasanya agar dihindarkan itu hal-hal yang tadi. Itu mungkin terkait pelibatan anak dalam kampanye gitu ya. Terima kasih. Kepada peserta pemilu untuk tidak melakukan aktivitas kampanye di masa tenang. Karena itu, himbauan itu sudah kami sampaikan, termasuk dengan menurunkan atribut kampanye. Atribut kampanye juga sudah kami sampaikan himbauannya supaya bisa diturunkan tepat setelah masa kampanye terakhir, yaitu tanggal 10 Februari jam 23.59. Kesananya itu harus tidak boleh ada lagi APK, alat peraga kampanye. Nah, pengawasannya, strategi pengawasan kami itu kita melakukan patroli pengawasan. Patroli pengawasan itu hari Ahad kita akan mulai dari apel siaga. Jadi pengawas semua Bawaslu, Panwascam kita akan siagakan, termasuk melibatkan Satpol PP, nanti Satpol PP, Disub dan DLHK. Kita akan apel siaga jam 8 pagi, kemudian rencananya jam 12 selesai, kemudian kita akan menertibkan APK yang ada supaya tidak lagi ada aktivitas kampanye. Nah, APK yang ada di jalan-jalan protokol akan kita tertibkan, dan besoknya tanggal 12 di kecamatan itu, ke jalan-jalan desa, ke ganggang itu akan dilakukan penertiban lagi, ke jalan yang lebih kecil lagi itu dilaksanakan tanggal 12, dan terakhir tanggal 13 itu kami akan melakukan penertiban APK secara keseluruhan. Jadi tanggal 13 itu sebagaimana amanat dari PKPU itu tanggal H-1 itu APK harus benar-benar bersih. Nah, itu termasuk tadi ada di masa tenang itu ada potensi-potensi kerawanan. Nah, mungkin ada peserta pemilu, ini kemungkinannya ada kemungkinan peserta pemilu masih belum yakin apakah sudah ada yang memilih atau tidak, maka kami sudah memetakan kerawanan itu. Mungkin saja masih ada pergerakan dari peserta pemilu. Caranya bisa tatap muka, bahkan memberikan imbalan dan sebagainya untuk memilih yang bersangkutan. Kami juga sudah melakukan antisipasi. Antisipasinya seperti apa? Rahasia. Kamu dibedakan mangke atau ketahuan kalau ayah bawa suka dia pasti berita. Oke. Komo ayat ini. Jadi rahasia apa? Mau dibedakan. Apa yang akan kita lakukan itu rahasia. Ya. Tapi kami sudah mengantisipasi itu. Ya, kami sudah berhitung titiknya di mana saja, orangnya siapa saja, tentu saja kami sudah berhitung. Yang bisa saya tambahkan mana? Apakah tidak mau menambahkan? Sebutkan saja ya, ulang lagi. Saya sebenarnya di rilis sudah disebutkan. Nah, baca surat suara pemilu presiden dan wakil presiden itu kebutuhannya itu sesuai DPT plus 2% suara tambahan ya, surat-suara tambahan 340.748. Nah, sementara surat suara itu ada 341.481. Nah, terus kemudian yang rusak 26. Totalnya 341.507, sehingga ada sisa surat-suara 759. Itu untuk PPWP, pemilu presiden dan wakil presiden. Saya sebenarnya sudah share, tinggal di share saja. Ya, semuanya kan semuanya. Nah, kalau saya sebutkan semuanya, ini konten, oh iya, ini jumlah. Tapi karena ini tidak bisa satu-satu, harus terpisah. Jadi di sana itu di gudang juga berbeda-beda. Gudang untuk DPRD kabupaten, provinsi, dan DPR pusat itu di gudang 1, di gudang 2 ini DPD dan presiden ya. Capres-cawapres di gudang sini. Jadi
kita melakukan pengawasannya terpisah, pengesetan juga terpisah. Ribuan Jadi, ada seribuan rusak itu kalau bukan. Yang rusak ini bisa disebutkan, tapi untuk yang sisa itu jumlahnya ribuan. Untuk PPWP saja 759 itu sisanya. Taman 381 itu untuk DPR RI, 147 DPD itu bisa dijumlahkan. Saya sudah set ke Sulen, bisa di set ke semua. Siap. Ya. Untuk yang sisa. Nah, yang sisa itu nanti ada perlakuan, Pak. Nanti itu perlakuannya dimusnahkan. Nanti disaksikan oleh media, disaksikan oleh 1387 kalau sekarang berhitung ke 1000. 300.